Ibadah anak kelas besar tanggal 27 September 2020 menjadi berkat di dalam perkataan. Shalom adik-adik. Gak terasa ya, kita berjumpa lagi di minggu 4 bulan September loh. Tema minggu ini adalah menjadi berkat dalam perkataan. Dan password kita, passwordnya adik-adik, lewat perkataanku, aku bisa menjadi berkat. Ayo adik-adik, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Hati adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Bagaikan Bencana. Jadi kita mau hati kita dibentuk Tuhan bagaikan bencana. Adik-adik mau kan hati adik dibentuk seperti bencana? Ayo adik-adik, kita mulai. Bagaikan bencana siap dibentuk, di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu.
pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu, ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari engkau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur lagi kepadamu Tuhan. Kami bisa memuji, bernyanyi buat Engkau. Kami percaya pujian yang sudah kami naikkan kepadamu itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menjadi kerinduan dan doa kami Bapa, kami juga boleh menjadi bejana yang mulia, Amin. yang mendatangkan kemuliaan bagi Benar, Tuhan. Bapa. Lewat hidup kami Tuhan, kami mau memuliakan Engkau. Amin, Bapak. Kalau sebentar kami akan dengar cerita firman-Mu Tuhan, kami sudah siapkan hati kami untuk ditaburi oleh firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu akan bertumbuh di tanah hati kami yang baik. Amin, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yane. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi. Kakak senang sekali bisa dapat melayani adik-adik semua. Nah, sekarang siapkan hati dan telingamu untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sudah siap? Yuk kita mulai. Nah adik-adik, sudah 3 minggu kita sudah belajar tentang mengendalikan lidah dan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah mempraktekannya di rumah? Apakah adik-adik sudah mengeluarkan perkataan-perkataan baik? Kakak percaya kita semua mau jadi berkat buat orang lain. Nah, tahu nggak adik-adik, lewat mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik kita bisa menjadi berkat buat Tuhan dan buat orang lain. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat videonya berikut ini. Sebuah keran air tidak akan mengalir air yang segar dan sangat berguna bagi kita kalau kerannya tidak dibuka. Nah, tapi ketika kerannya dibuka, akan mengalir air yang segar yang berguna bagi kita, bagi hidup kita. Kita bisa mencuci tangan, bisa mandi, bisa mencuci piring, bisa menggosok gigi, bahkan bisa pakai masak. Seperti keran air ini, demikianlah perkataan kita. Kan adik-adik sudah belajar tentang bagaimana mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang lemah lembut, perkataan-perkataan yang penuh kasih, perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati, dan perkataan-perkataan firman Tuhan. Nah, dengan begitu, lewat perkataan-perkataan yang baik yang keluar dari mulut kita, bisa memberkati orang lain yang mendengarnya. Adik-adik tahu ini apa? Ya, ini garam. Garam ini fungsinya untuk apa?
Ya, garam ini fungsinya adalah memberi rasa kepada makanan. Nah, kalau garam ini hambar atau tidak memberi rasa sama sekali adik-adik, berarti ini bukan garam dong. Dan garam ini tidak bakalan dipakai kalau dia tidak memberi rasa. Nah, jadi kalau garam ini hambar, berarti sebaiknya tidak usah dipakai ya adik-adik ya. Jadi sebaiknya kita buang aja. Kolose 4 ayat 6 berkata, hendaklah kata-katamu penuh kasih, janganlah hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, adik-adik, kita mau supaya kita mempraktikkan perkataan-perkataan kasih kepada orang lain. Mulai dari rumah ya, memperkatakan perkataan yang baik kepada papa, mama, kakak, dan adikmu. Supaya perkataan kita jangan hambar, tapi biarlah perkataan kita penuh kasih, supaya orang lain yang mendengarnya diberkati. Yang pertama, bukalah keran air dan keluarkanlah perkataan-perkataan yang baik. Yang kedua, apa ya adik-adik ya? Oh iya, yang kedua, janganlah perkataanmu hambar, melainkan keluarkanlah perkataan-perkataan yang penuh dengan kasih Kristus, supaya orang lain yang mendengarnya diberkati dan dibangun. Nah adik-adik, amin ya buat firman Tuhan hari ini. Tundukkan kepalamu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan untuk berkata-kata yang baik. Biarlah Tuhan perkataan kami penuh dengan kasih Kristus, supaya orang lain yang mendengarnya diberkati Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat lewat perkataan kami dimanapun kami berada. Dan biarlah perkataan kami tidak hambar Tuhan, tapi melainkan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita di minggu ini di Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Adik-adik, tutup matamu, lipat tanganmu, kita mau berdoa, sekalian doa berkat ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati, bila firman yang kami dengar ya Tuhan, dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Adik-adik, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai adik-adik mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.